Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada hari ini kita masih diberi nikmat sehingga kita dapat berkumpul di sekolah SMA Negeri 1 Ekuasa dalam rangka sosialisasi pengembangan kompetensi guru pada mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Tak lupa pula salam berkah salam mari kita niatkan kepada ruh junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana nantinya kita berharap dan mengharapkan pertolongannya di hari akhir kemudian kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Ekuasa, dan yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Bidang Kurikulum, Bidang Kesiswaan, dan juga sarana prasarana. Dan yang hormat yang sama kepada Bapak Ibu guru sekalian beserta staf tata usaha yang hadir pada kegiatan hari ini. Sebelum saya menyampaikan hasil daripada sosialisasi pengembangan kompetensi guru olahraga ataupun PKG pada mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, kesehatan, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada terutama Pak Kepala Sekolah, juga kepada Bapak Ibu Guru beserta staf tata usaha yang meluangkan waktunya untuk dapat mengikuti kegiatan daripada yang akan saya presentasikan ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memberikan waktu. Baik, saya langsung akan menyampaikan daripada hasil rancangan kegiatan pengembangan kompetensi guru olahraga yang akan saya paparkan. Baik, pada kegiatan ini terlebih dahulu yang utama berkaitan pada latar belakang. Nah, di sini pemikiran KIHJ Dewantara, pendidikan pada umumnya berarti daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti peserta didik, tidak terlepas dari kekuatan batin, kemudian pikiran ataupun intelektual dan jasmani anak-anak. Yang kedua, di sini sudah tertera pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Selanjutnya, di sini kesehatan adalah memang dia dalam keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial, yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Dan di sini juga ada kata bugar, yaitu kemampuan tubuh melakukan kegiatan sehari-hari dengan penuh energi, artinya masih memiliki tenaga cadangan walaupun sudah melakukan kegiatan dan aktivitasnya. Masih berkaitan pada latar belakang minat berolahraga murid di sekolah saya tinggi. Tentunya ini merupakan modal yang dapat dikembangkan oleh sekolah
fasilitasi minat dan kepemimpinan peserta didik. Selain itu juga didukung dengan adanya aset fisik dan manusia ataupun guru dan orang tua peserta didik. Artinya Bapak Ibu tidak hanya di mata pelajaran olahraga, mungkin ini juga secara umum bagaimana tentunya kita sebagai tenaga pendidik guru yang berkaitan pada kurikulum merdeka, bahwasanya pembelajaran itu harus berpusat kepada peserta didik. Bagaimana kita memberikan arahan ataupun solusi dalam apa yang akan mereka capai, terutama bagi kita bagaimana untuk memfasilitasinya. Selanjutnya di sini ada upaya pelestarian budaya bangsa dalam permainan tradisional. Ini sesuai salah satu poin dari misi SMA Negeri 1 Ekuasat, yaitu berbudaya. Kegiatan dapat dilaksanakan sesuai aset modal di sekitar sekolah. Jadi di sekolah kita ya, terutama ada beberapa aset, ada 7 yang berkaitan dengan sekolah kita. Nantinya itu akan ada aset manusia, yaitu gurunya, aset finansial, kemudian aset fisik ya, area ataupun lapangan sekolah, kemudian ada lagi nanti aset budaya. Selanjutnya penerapan pendidikan gerak, pendidikan kebugaran dan sport education model SEM. Karena ini berkaitan pada mata pelajaran olahraga yang tadinya di sini sebenarnya ada 3 tujuan pembelajaran daripada pendidikan jasmani olahraga. Yang pertama yaitu terkait pada kebugaran. Ada dia berkaitan nanti pada gerak. Yang nantinya di situ ada lokomotor dan non lokomotor, dan ada dia SEM sport education model. Jadi pada materi, pada rencana tidak lanjut saya dalam mengikuti pengembangan kompetensi olahraga ini, saya mengambil SEM sport education model, di mana dalam penerapannya tercakup dari 2 tadi, baik geraknya maupun kebugarannya. Selanjutnya inilah tujuan program dari rancangan yang telah saya ikuti dalam program pengembangan kompetensi guru ini. Ya, tujuan programnya daripada kegiatan sport education model terkait pada permainan olahraga tradisional. Tujuannya mendukung, yang pertama mendukung pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Artinya dalam kegiatan olahraga tradisional ini tadi, mereka akan terpengaruh nantinya kepada sehat fisik, sehat jiwa, dan sosial. Nah, yang kedua, menciptakan peserta didik yang cinta akan nilai-nilai budaya lokal. Karena permainan olahraga tradisional yang merupakan tradisi daripada kita sendiri. Ya, mungkin dari peserta didik sekarang ini banyak yang juga tidak tahu ataupun memang kurang paham, kurang mengerti daripada olahraga tradisional. Yang ketiga, meningkatkan kebugaran jasmani peserta didik melalui permainan tradisional. Dan yang keempat, di sini ada karakter building, di mana karakter building ini nantinya akan
Selanjutnya saya juga kepada Bapak Ibu sekalian berkolaborasi untuk dalam penerapan ataupun dalam pembuatan alat yang akan dibuat. Kemudian ada juga capaian langkah-langkah dan hasil yang ingin diharapkan. Jadi hasil ataupun yang ingin diharapkan terutama tidak terlepas dari memfasilitasi minat berolahraga pada permainan tradisional, khususnya yang saya sampaikan tadi melalui permainan tradisional. Kemudian capaian yang ingin dicapai adalah memberikan ruang kepada peserta didik untuk mengembangkan minat terhadap olahraga di sekolah melalui permainan olahraga tradisional yang mereka senangi. Artinya ini nanti akan saya arahkan kepada peserta didik, terutama kegiatan ini kita mensuarakan dulu kepada peserta didik berkaitan pada permainan tradisional. Selanjutnya setelah kegiatan itu nanti baru kita membagikan update dari apa permainan tradisional yang nantinya akan mereka pilih. Setelah terpilih berkelanjutan pelaksanaan yang terlibat nanti dalam kegiatan ini peserta didik kelas 10 sampai kelas 12. Capaian langkah-langkah dan hasil yang ingin diharapkan: mendukung pertumbuhan dan perkembangan peserta didik serta penerapan budaya positif, gemar berolahraga dan mengenal kearifan di sekolah. Capaian yang ingin dicapai adalah proses pertumbuhan perkembangan peserta didik menjadi optimal serta memahami nilai-nilai budaya yang nantinya kegiatan sport education model pada permainan olahraga tradisional ya ada sehat fisik, artinya jelas badan sehat dan bugar, kemudian sehat sosial, artinya mampu menjalin hubungan baik dengan orang lain. Selanjutnya sehat jiwa, artinya merasa senang dan bahagia menerima kekurangan dan kelebihan dari sendiri ataupun dari temannya. Langkah-langkah capaian dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Ya, di sini ada karakter bullying yang tadinya ini akan berkaitan pada profil pelajar Pancasila. Kegiatan ini dilaksanakan pada semua aktivitas olahraga yang peserta didik pilih. Jadi apa yang telah saya sampaikan tadi, kembali lagi peserta didiklah yang memilih kegiatan aktivitas permainan olahraga tradisional. Karena secara tidak langsung mereka akan dihadapkan pada interaksi sosial baik dengan teman, guru maupun masyarakat. Nah, fokus utamanya adalah menanamkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila, sehingga diharapkan dengan beragam kegiatan olahraga tersebut peserta didik berkolaborasi secara rutin mengamalkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang nantinya membentuk budi pekerti. Secara tidak langsung dalam pelaksanaan kegiatan permainan olahraga tradisional diharapkan
muncul ataupun tumbuh dari poin-poin profil pelajar Pancasila. Selanjutnya di sini ada struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Yang pertama, program ataupun kegiatan yang dibuat merupakan program kegiatan kurikuler. Ya, kegiatan ini tidak merupakan kegiatan intrakurikuler ataupun kegiatan P5. Yang kedua, pada kegiatan ini yang terlibat kelas 10 sampai kelas 15. Tidak semuanya, artinya nanti dari peserta didik 10 sampai kelas 12 akan membentuk tim pelaksanaan. Tidak terlepas juga membentuk daripada panitia dalam kegiatan. Kemudian beberapa mitra yang dilibatkan yaitu kepala sekolah, rekan sejawat, dan orang tua peserta didik dan masyarakat yang terlibat dalam rencana tindak lanjut pengembangan kompetensi olahraga sport education model pada permainan tradisional. Selanjutnya kegiatan ini dengan menerapkan SEM sport education model yang telah saya sampaikan tadi. Ini pasti yang melaksanakan, yang merancang adalah panitianya tadi, peserta didik kelas 10 sampai kelas 12. Nah, kapasitas yang dimiliki, yang di sini ada beberapa aset yang saya tuangkan, mungkin berkaitan akan mendukung proyek olahraga ini, sport education model pada permainan tradisional. Yang pertama ada modal manusia. Modal manusia ini ada dia kepala sekolah, guru, orang tua peserta didik, dan masyarakat. Selanjutnya yang kedua modal fisik. Yang modal fisik lapangan sekolah ataupun lapangan Sopindo. Ya kan? Memang kenapa saya buat lapangan Sopindo? Ketika nanti kegiatan melihat situasi dan kondisi di lapangan sekolah SMA Negeri 1 Ekuasar, bila memungkinkan akan kita laksanakan di sekolah SMA Negeri 1 Ekuasar. Ini rencana ya Bapak Ibu. Yang ketiga modal sosial. Modal sosial ini bagaimana koordinasi dengan masyarakat sekitar yang tidak jauh daripada lingkungan sekolah ataupun juga nantinya terlibat daripada sebagian orang tua peserta didik. Yang keempat modal lingkungan sekitar, baik lingkungan sekolah ataupun lingkungan tempat yang nyaman, tinggal menyesuaikan daripada kegiatan olahraga tradisional yang akan dilaksanakan. Yang kelima ada modal finansial, yaitu dari dana BOS. Kemudian dana mandiri peserta didik atau sukarelawan yang tidak ada unsur paksaan kepada orang tua peserta didik. Dan yang ketiga sponsor. Rencana evaluasi. Jelas rencana evaluasi ini juga akan melihat daripada kegiatan yang telah terlaksana. Makanya ada rencana evaluasi. Yang pertama evaluasi secara menyeluruh dilaksanakan pada akhir kegiatan. Apa yang sudah baik
atau apa yang masih kurang ketika pelaksanaan itu terlaksana, sehingga kita ataupun saya dapat mengevaluasi agar kedepannya untuk dapat kegiatan tersebut terlaksana dengan baik sesuai harapan. Yang kedua, untuk mengukur tingkat kebugaran jasmani menggunakan TKJI, tes kebugaran jasmani Indonesia. Jadi kegiatan permainan olahraga tradisional ini jelas tujuannya tidak terlepas untuk supaya bugar, sehat, dan ceria ataupun senang dalam mengikuti permainan olahraga tradisional. Nah, pada kegiatan ini nantinya kemungkinan juga tidak juga akan berjalan secara mulus, pastinya ada tantangan, dan berharapnya pada kegiatan itu semoga baik-baik saja. Adapun kemungkinan tantangan, yang pertama cuaca. Saat terjadi cuaca buruk, baik hujan, panas yang terik, dapat ditunda untuk dilaksanakan, tergantung melihat situasi dan kondisi. Apabila mungkin bisa dilanjut dalam kegiatan permainan olahraga tradisional. Yang kedua, kegiatan yang mengganggu aktivitas. Mungkin barangkali peserta didik di luar daripada jam sekolah ini ada yang mengikuti les, ada yang membantu orang tua dan keluarga, ataupun ada yang bekerja, sehingga tidak memungkinkan peserta didik tersebut untuk dapat mengikuti daripada permainan olahraga tradisional. Yang ketiga, kemungkinan tantangan yang terjadi bisa juga pada saat hari H, padahal sebelumnya sudah dipersiapkan dengan baik, saat digunakan tahu-tahu alatnya itu rusak ataupun sound sistemnya rusak. Tinggal menyesuaikan aja nih, sepertinya kalau sound system, mungkin kalau sound system rusak bisa tetap terlaksana, tetapi mungkin juga kurang dapat memeriahkan dalam kegiatan tersebut. Nah, ini template dari rencana tindak lanjut. Inilah rancangan kegiatan nantinya yang akan saya rencanakan, yang kegiatan mingguan. Di sini buat segera, ataupun singkatan dari kepanjangannya bugar, sehat, semangat, gembira pada olahraga tradisional. Itu untuk kegiatan mingguan. Terus berlanjut pada kegiatan bulanan. Di sini kegiatan bulanannya nantinya olahraga tradisional itu akan dilakukan kompetisi per kelas 10 sampai kelas 12. Selanjutnya kegiatan tahunan. Pada festival olahraga tradisional ini, kegiatan puncaknya itu rancangan saya pada kegiatan 17 Agustus. Disitulah kegiatan puncaknya yang menggunakan sport education model. Baik Bapak Ibu, inilah persentase
presentasi yang bisa saya sampaikan dari rencana tindak lanjut yang telah saya rancang di sekolah SMA Negeri 1 Ekuasan. Dalam pelaksanaan ini, rencana ini tidak terlepas juga akan terlibat rekan sejawat, Bapak Ibu guru yang dapat berkolaborasi, yang mungkin juga nantinya dapat memberikan saran, ide ataupun masukan pada sport education model permainan olahraga tradisional. Jadi setelah selesainya materi slide yang sudah saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru, kedepannya mungkin juga akan memberikan saran ataupun masukan. Saya bersedia siap untuk berkolaborasi dalam mendukung permainan olahraga tradisional, proyek mata pelajaran pendidikan jasmani olahraga di SMA Negeri 1 Ekuasan. Selesainya materi yang saya sampaikan, di sini juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah meluangkan waktu, menyempatkan waktu dalam kegiatan saya ini pada pengembangan kompetensi guru olahraga. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada Bapak Ibu, kemudian kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Ekuasan, kepada Bapak Wakil Kurikulum, Bapak Wakil Kesiswaan dan Sarana Prasarana. Saya ucapkan sebelum saya akhiri daripada kegiatan ini, saya mohon maaf kepada Bapak Ibu guru sekalian, karena ini adalah tugas saya yang harus saya sampaikan tuntutan unggahan daripada LMS yang akan diunggah. Mohon maaf saya kepada Bapak Ibu sekalian bila ada penyampaian ataupun sikap perilaku yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi untuk sejaknya Bapak Ibu